Dalam hitungan waktu yang cepat, Iran bukan cuma menghantam Israel, tapi juga menyeret pangkalan militer Amerika di Kuwait, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab ke dalam lingkaran konflik. Ini bukan lagi perang biasa, ini pergeseran besar dalam struktur kekuatan kawasan. Lebih mengejutkan lagi, muncul klaim bahwa jet tempur siluman F-35 yang selama ini dianggap tak tersentuh, mulai kehilangan mitosnya. Sementara itu, dari dalam Israel sendiri mulai muncul kritik keras terhadap sistem pertahanan yang selama ini dianggap nyaris sempurna. Apakah ini tanda bahwa keseimbangan kekuatan mulai berubah, atau justru awal dari fase konflik yang jauh lebih berbahaya? Di video ini, kita akan kupas tuntas strategi Iran yang semakin agresif dan berlapis. Kenapa pangkalan AS ikut jadi target retaknya kepercayaan terhadap sistem pertahanan Israel? Dan bagaimana perang ini sebenarnya sedang mengubah cara dunia melihat kekuatan militer? Jika kita berhenti sejenak dan menelaah lebih dalam, pernyataan Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, bahwa perang ini belum mendekati titik reda, sesungguhnya bukan sekadar retorika militer yang berulang-ulang dilontarkan dalam setiap konflik berkepanjangan, melainkan sebuah sinyal bahwa struktur kuasa di kawasan sedang mengalami pergeseran yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan kerangka konflik konvensional yang selama ini kita gunakan untuk memahami Timur Tengah. Dalam konteks ini, gelombang ke-77, Operasi Janji Sejati 4 tidak dapat dilihat sebagai sekadar eskalasi kuantitatif, yakni lebih banyak rudal, lebih banyak drone, atau lebih banyak target, melainkan sebagai transformasi kualitatif dalam cara Iran memaknai perang itu sendiri. Disinilah paradoks mulai muncul. Di satu sisi, dunia modern selalu mempromosikan ilusi efisiensi dalam perang, seolah-olah konflik dapat dikendalikan secara presisi melalui teknologi canggih, algoritma militer, dan dominasi udara yang mutlak. Serangan yang tidak hanya menyasar Israel tetapi juga pangkalan-pangkalan Amerika di Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa Iran tidak lagi bermain dalam batas-batas geografis yang sempit, melainkan sedang menguji ulang seluruh jaringan keamanan regional yang selama ini dibangun oleh Amerika Serikat. Ketika pangkalan-pangkalan tersebut masuk dalam lingkaran ancaman, maka yang dipertaruhkan bukan lagi hanya keamanan satu negara, melainkan kredibilitas seluruh arsitektur pertahanan yang selama ini menjadi tulang punggung dominasi Barat. Di titik ini, kita mulai melihat bagaimana perang tidak lagi sekadar soal benturan fisik, tetapi juga tentang eksploitasi sistemik terhadap kelemahan lawan. Iran tampaknya memahami bahwa dalam konflik modern, menghancurkan target fisik hanyalah satu dimensi, sementara dimensi yang jauh lebih menentukan adalah menghancurkan persepsi keamanan. Ketika Dimona, yang selama ini diasosiasikan dengan fasilitas strategis tingkat tinggi, ikut tersentuh oleh serangan, maka efeknya tidak berhenti pada kerusakan material, tetapi merembet ke ranah psikologis publik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam keyakinan bahwa ada lapisan perlindungan yang nyaris tak tertembus mulai menghadapi realitas bahwa tidak ada sistem yang benar-benar kebal. Dalam narasi militer, wilayah seperti Dimona sering direduksi menjadi target strategis, sementara manusia yang hidup di dalam atau di sekitarnya menjadi variabel yang nyaris tak terlihat. Padahal, justru pada titik inilah variabel kemanusiaan memainkan peran penting. Ketika rasa aman runtuh, yang terguncang bukan hanya infrastruktur, tetapi juga struktur psikologis masyarakat yang selama ini menopang legitimasi negara. Menariknya, keretakan ini tidak hanya muncul dari luar, tetapi juga dari dalam Israel sendiri. Kritik terbuka yang disampaikan oleh jurnalis militer seperti Hillel Beaton Rosen mencerminkan bahwa perang ini telah menembus batas-batas propaganda resmi dan mulai menggerus kepercayaan internal. Ini adalah fase yang seringkali menjadi titik balik dalam konflik berkepanjangan, di mana tekanan eksternal bertemu dengan keraguan internal
menciptakan situasi yang jauh lebih sulit dikendalikan oleh negara. IRGC secara aktif membangun narasi bahwa perang ini didukung oleh rakyat, bahwa kehadiran masyarakat di jalan-jalan merupakan bentuk legitimasi moral yang memperkuat posisi mereka. Di sini kita melihat bagaimana negara berusaha menjembatani front militer dengan front sosial, menciptakan kesan bahwa konflik ini bukan sekadar keputusan elit, melainkan representasi dari kehendak kolektif. Akan tetapi, pendekatan ini juga tidak lepas dari kontradiksi. Di satu sisi, ia memperkuat solidaritas internal, tetapi di sisi lain, berpotensi mengaburkan batas antara partisipasi sukarela dan mobilisasi yang didorong oleh tekanan struktural. Inilah salah satu bentuk eksploitasi sistemik yang seringkali luput dari perhatian, di mana dukungan publik menjadi bagian dari strategi perang, bukan semata-mata ekspresi spontan dari kehendak rakyat. Disinilah kita melihat bagaimana perang modern tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di ruang persepsi global. Namun, yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah fakta bahwa semua pihak tampaknya terjebak dalam logika eskalasi yang sulit dihentikan. Setiap serangan dibalas dengan serangan, setiap klaim dijawab dengan klaim tandingan, menciptakan siklus yang terus berulang tanpa titik akhir yang jelas. Inilah paradoks terbesar dari perang modern. Semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin sulit pula konflik tersebut dikendalikan. Pada akhirnya, ketika IRGC menyatakan bahwa perang ini belum mendekati titik reda, kita perlu memahami bahwa yang dimaksud bukan hanya keberlanjutan operasi militer, tetapi juga keberlanjutan dari sebuah kondisi struktural di mana konflik menjadi bagian dari keseharian. Dalam kondisi seperti ini, perang tidak lagi dipandang sebagai anomali, melainkan sebagai norma baru yang membentuk cara negara dan masyarakat berinteraksi. Dan mungkin disinilah letak pertanyaan yang paling mengganggu. Jika perang telah menjadi norma, lalu di mana posisi kemanusiaan? Dalam kerangka ini, langkah Iran yang secara simultan menyerang berbagai titik, mulai dari Israel hingga pangkalan-pangkalan Amerika di Teluk, bukan sekadar ekspansi militer, tetapi juga eksperimen strategis yang berupaya menguji batas-batas sistem pertahanan lawan. Ini mengingatkan kita pada konsep bahwa dalam sistem yang sangat kompleks, titik lemah seringkali tidak terletak pada komponen yang paling terlihat, melainkan pada interkoneksi antar komponen tersebut. Dengan kata lain, Iran tampaknya tidak hanya mencoba menembus pertahanan udara, tetapi juga mengganggu integrasi sistem pertahanan itu sendiri. Ketika serangan tidak lagi terbatas pada garis depan, tetapi merambah ke wilayah yang sebelumnya dianggap aman, maka konsep keamanan itu sendiri mengalami redefinisi. Keamanan tidak lagi dipahami sebagai kondisi stabil yang dapat dijamin oleh negara, melainkan sebagai sesuatu yang rapuh, dinamis, dan selalu berada dalam ancaman. Selain itu, terdapat pula dimensi eksploitasi sistemik yang bekerja secara lebih halus, terutama dalam bagaimana perang ini memanfaatkan emosi publik. Di kedua belah pihak, kita dapat melihat upaya untuk membingkai konflik dalam narasi yang memperkuat identitas kolektif, sekaligus memperdalam polarisasi. Ini menciptakan kondisi di mana kompromi menjadi semakin sulit, karena setiap langkah mundur dapat ditafsirkan sebagai kelemahan, sementara setiap eskalasi dianggap sebagai bentuk keberanian. Dalam konteks global, situasi ini juga memperlihatkan bagaimana perang di Timur Tengah tetap menjadi arena di mana kekuatan besar memainkan kepentingannya masing-masing. Meskipun secara formal konflik ini tampak sebagai bentrokan regional, implikasinya jauh melampaui batas geografis tersebut. Jalur energi, stabilitas ekonomi global, hingga dinamika politik internasional, semuanya terhubung dengan perkembangan di kawasan ini. Di titik ini, kita kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar tentang arah dari konflik ini. Jika IRGC benar bahwa perang ini belum mendekati titik reda, maka apa yang sebenarnya sedang dituju oleh semua pihak? Apakah ini sekadar upaya untuk mencapai keunggulan strategis jangka pendek,
ataukah bagian dari proses yang lebih panjang untuk merombak keseimbangan kekuatan di kawasan? Pada akhirnya, kita mungkin perlu menerima bahwa konflik ini tidak memiliki solusi yang sederhana atau cepat. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, perang tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui kemenangan militer. Sebaliknya, ia membutuhkan pendekatan yang mampu mengatasi akar permasalahan yang lebih dalam, termasuk ketimpangan, ketidakpercayaan, dan struktur kuasa yang tidak seimbang. Namun, selama setiap pihak masih melihat kekuatan sebagai satu-satunya bahasa yang dipahami lawan, maka kemungkinan untuk mencapai titik reda akan tetap jauh dari jangkauan. Dan dalam kondisi seperti itu, yang paling berisiko adalah hilangnya kemampuan kita untuk membayangkan alternatif, sebuah kondisi di mana perang tidak lagi dipertanyakan, melainkan diterima sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Jika kita terus menelusuri dinamika ini dengan kacamata yang lebih reflektif, maka akan terlihat bahwa konflik ini tidak hanya bergerak dalam dimensi militer dan geopolitik, tetapi juga dalam dimensi yang lebih subtil, yakni dimensi persepsi kolektif yang membentuk cara masyarakat memahami realitas. Dalam banyak hal, perang ini bekerja layaknya sebuah konstruksi sosial yang terus-menerus diperbarui, di mana fakta, klaim, dan interpretasi bercampur menjadi satu, menciptakan lanskap informasi yang tidak lagi stabil. Ketika Iran mengklaim keberhasilan dalam menjatuhkan drone dan bahkan jet tempur canggih, kita tidak hanya sedang berbicara tentang validitas teknis dari klaim tersebut, tetapi juga tentang bagaimana klaim itu berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk persepsi. Inilah paradoks yang sulit dihindari. Dalam upaya mencari kejelasan, publik justru dihadapkan pada semakin banyak lapisan ketidakpastian. Dalam konteks ini, peran media menjadi sangat krusial sekaligus problematik. Di satu sisi, media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara akurat dan transparan. Namun di sisi lain, ia juga menjadi bagian dari ekosistem yang tidak terlepas dari tekanan politik, ekonomi, dan ideologis. Dalam situasi perang, kontrol informasi seringkali dianggap sebagai bagian dari strategi pertahanan. Tetapi, di saat yang sama, ia juga berpotensi menciptakan ketimpangan antara apa yang diketahui oleh publik dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sementara itu, Iran tampaknya mencoba mengelola dimensi ini dengan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan memperkuat narasi tentang ketahanan dan keberlanjutan. Pernyataan bahwa perang akan terus berlanjut hingga kemenangan akhir bukan hanya sebuah deklarasi militer, tetapi juga sebuah upaya untuk menanamkan keyakinan bahwa arah konflik masih berada dalam kendali mereka. Disinilah letak tantangan terbesar. Bagaimana mempertahankan kedalaman analisis di tengah tekanan untuk menyederhanakan realitas. Konflik seperti ini tidak dapat dipahami hanya melalui dikotomi hitam putih, karena setiap aktor memiliki kepentingan, keterbatasan, dan strategi yang saling bertabrakan. Menyederhanakan konflik menjadi sekadar siapa yang benar dan siapa yang salah tidak hanya mengaburkan kompleksitas, tetapi juga berpotensi memperkuat polarisasi yang sudah ada. Jika alur ini kita dorong lebih jauh, maka kita akan berhadapan dengan satu kenyataan yang seringkali dihindari dalam diskursus publik, bahwa perang seperti ini pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang lebih kuat atau lebih canggih, melainkan soal siapa yang mampu bertahan lebih lama dalam mengelola ketidakpastian. Ketahanan di sini bukan sekadar kapasitas logistik atau militer, tetapi juga kemampuan untuk menjaga kohesi sosial, mengelola ekspektasi publik, dan mempertahankan legitimasi di tengah tekanan yang terus meningkat. Dengan kata lain, perang ini bergerak ke arah yang semakin menyerupai ujian terhadap daya tahan sistem secara keseluruhan, bukan hanya kemampuan tempur semata. Dalam kerangka tersebut,
Pernyataan IRGC bahwa konflik ini belum mendekati titik reda dapat dibaca sebagai bentuk pengakuan implisit bahwa mereka sedang bermain dalam permainan jangka panjang. Ini bukan lagi tentang kemenangan cepat atau dominasi instan, melainkan tentang menggeser keseimbangan secara perlahan, namun konsisten. Disinilah kita melihat bagaimana konsep waktu menjadi variabel strategis yang sangat penting. Pihak yang mampu mempertahankan ritme, menghindari kelelahan struktural, dan terus menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan, memiliki peluang lebih besar untuk menentukan arah konflik, bahkan jika secara teknis mereka tidak selalu unggul dalam setiap pertempuran. Namun, pendekatan semacam ini juga membawa konsekuensi yang tidak kecil, terutama dalam hal beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Ketika perang berlangsung dalam jangka panjang, maka biaya yang muncul tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial dan psikologis. Infrastruktur mungkin dapat diperbaiki, sistem pertahanan dapat ditingkatkan, tetapi dampak terhadap kehidupan sehari-hari, rasa cemas, ketidakpastian, dan kelelahan kolektif seringkali jauh lebih sulit untuk dipulihkan. Disinilah variabel kemanusiaan kembali muncul sebagai elemen yang tidak bisa diabaikan, meskipun seringkali tidak masuk dalam perhitungan strategis formal. Menariknya, dalam banyak kasus, beban ini justru didistribusikan secara tidak merata, menciptakan bentuk ketimpangan yang semakin memperumit situasi. Kelompok tertentu mungkin memiliki akses lebih besar terhadap perlindungan atau sumber daya, sementara yang lain harus menghadapi risiko secara langsung dengan dukungan yang terbatas. Ketimpangan ini tidak hanya memperdalam luka sosial, tetapi juga berpotensi menciptakan friksi internal yang pada akhirnya dapat melemahkan posisi negara itu sendiri. Dengan kata lain, perang eksternal dapat dengan mudah bertransformasi menjadi tekanan internal jika tidak dikelola dengan hati-hati.